Hai guys, selamat berjumpa kembali pada channel novel populer viral yang keren ini. Saat ini admin akan menghadirkan sebuah novel yang viral dengan alur cerita yang sangat menarik dan seru, yang berjudul Kaisar Agung Seni Bela Diri. Sebelum mengikuti keseruan ceritanya, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, dan share video yang ada di channel ini. Selamat menikmati. Kaisar Agung Seni Bela Diri Bab 39. Mengumpulkan harta karun di ruang batu, Luo Xiu melihat mayat besar harimau berkepala dua yang terasingkan. Menurut catatan yang ditinggalkan oleh Raja Bela Diri, harimau berkepala dua yang terasingkan adalah binatang iblis tingkat 5, yang dapat dibandingkan dengan guru besar bela diri. Nilai harta tidak terukur untuk binatang iblis tingkat tinggi seperti itu. Luo Xiu mengangkat tangannya dan memasukkan mayat besar ini ke dalam cincin penyimpanannya. Masih ada hampir sebulan sebelum ujian masuk. Selama periode ini, lebih baik berlatih di sini dan meningkatkan kekuatanku. Di pintu masuk ngarai ini, ada kabut putih tebal yang dibentuk oleh formasi, jadi Luo Xiu tidak perlu khawatir akan terganggu, dan energi vitalitas cukup kuat di sini, yang cocok untuk berkultivasi. Ada banyak pil di cincin penyimpanan, tetapi Luo Xiu tidak berani sembarangan menggunakannya karena pil ini setidaknya tingkat keempat. Kekuatan obat yang terkandung di salah satu dari mereka bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh ahli bela diri dari tingkatan lautan energi. Formasi pengumpulan energi tingkat 5 dan batu vitalitas tingkat menengah. Aku membutuhkan dua hal ini, yang cukup untuk membuat basis kultivasiku meningkat dengan pesat. Berbalik dan berjalan ke ruang batu, Luo Xiu memasang batu vitalitas tingkat menengah pada formasi pengumpulan energi tingkat kelima, dan energi vitalitas berkumpul ke segala arah dengan cepat, membentuk kabut tebal di sekelilingnya. Efek kultivasi yang kaya dari energi vitalitas sangat bagus. Dalam setengah hari, Luo Xiu merasa bahwa basis kultivasinya telah mencapai puncak tingkatan lautan energi pertama, yang sangat dekat dengan tingkatan lautan energi kedua. Dari tingkat pertama ke tingkat kedua tingkatan lautan energi, itu adalah akumulasi energi vitalitas. Selama penyerapan energi vitalitas cukup, pada dasarnya tidak ada hambatan dalam penembusan. Mengambil batu vitalitas tingkat menengah dari cincin penyimpanan, Luo Xiu menjalankan teknik kultivasi untuk menyerap energi vitalitas murni di dalamnya. Malam itu, aura kuat muncul dari tubuh Luo Xiu. Saat energi vitalitas terus tumbuh, ruang di bidang eliksirnya menjadi semakin besar dengan lebih banyak energi vitalitas dalam bentuk kabut. Sampai bidang eliksirnya mencapai keadaan jenuh, Luo Xiu tidak dapat terus menyerap lebih banyak energi vitalitas, dan basis kultivasi ditingkatkan ke tingkatan lautan energi tingkat kedua. Diagram pertama dari cakram dunia hidup dan mati. Peningkatan basis kultivasi tidak membuat Luo Xiu senang karena peta hukum sumber terlalu sulit, dan dia bahkan tidak memahaminya sedikit pun. Menurut Roh Samsara, ada 9 diagram hukum asal-usul, dan diagram pertama sudah begitu esoteris dan rumit. Kesulitan memahami 8 diagram lagi dari hukum asal-usul bisa dibayangkan. Untuk bulan berikutnya, Luo Xiu berkultivasi di ngarai ini. Dibandingkan dengan kultivasi seni bela diri, dia lebih fokus untuk memahami ilmu pedang kecepatan dan cakram dunia hidup dan mati. Balai Seni Bela Diri Qingyun, Luo Xiu belum kembali. Pemimpin perguruan Balai Seni Bela Diri Qingyun, yang duduk tinggi di atas tahta, mengerutkan kening. Masih ada 7 hari lagi sebelum ujian masuk. Apa yang harus kita lakukan, Tuan? Menurut informasi yang kami miliki, Luo Xiu meninggalkan kota dan pergi ke Gunung Yamanato untuk berlatih 2 bulan yang lalu. Mungkinkah dia menghadapi bahaya di gunung, kata tetua Zhuang dengan cemas. Kurasa tidak. Kurasa Luo Xiu bukan orang yang sembrono dan impulsif. Pasti ada alasan lain mengapa dia tidak kembali begitu lama. Pemimpin Balai Seni Bela Diri Qingyun berkata dengan sungguh-sungguh, yang kukhawatirkan adalah Zhang Luliang akan menyerang Luo Xiu. Apakah Anda ingin mengirim seseorang untuk mencari Luo Xiu di kawasan Gunung Yamanato, kata Zhang Nantian. Pemimpin Balai Seni Bela Diri Qingyun menggelengkan kepalanya dan berkata, jika dia baik-baik saja, dia akan kembali sendiri. Jika sesuatu benar-benar terjadi, tidak ada gunanya mencarinya. Aku dengar Luo Xiu, si jenius dari kota awan, telah pergi. Pada saat ini, ledakan tawa keras datang dari luar balai. Itu adalah Master Balai Seni Bela Diri Kota Batu Baru yang membawa orang-orang untuk menantang Balai Seni Bela Diri Qingyun beberapa hari yang lalu. Di belakang pemimpin Balai Seni Bela Diri Xinxi, Nan Xiaodi, dengan gaun merah, berjalan bersamanya. Matanya yang cerah melihat sekeliling seolah-olah dia sedang mencari Luo Xiu. Pemimpin Balai Seni Bela Diri Xinxi tidak diundang. Mengapa kamu datang ke sini? Pemimpin Balai Seni Bela Diri Qingyun mendengus dan berkata dengan marah. Yah, karena awal ujian masuk, aku kebetulan mampir dan berencana pergi ke Kabupaten Naga Awan dengan Balai Seni Bela Diri Qingyun. Kata pemimpin Balai Seni Bela Diri Xinxi sambil tersenyum.
Ujian masuk tahunan diadakan di Kabupaten Naga Awan dan akan mengumpulkan talenta terbaik dari Balai Seni Bela di seluruh Kabupaten Naga Awan. Yah, ketika Xiao Di dikalahkan oleh Luo Xiu, dia berlatih dengan rajin. Sekarang, dia sudah mencapai tingkat kedua tingkatan lautan energi. Dia ingin bersaing dengannya dalam ujian masuk kali ini. Di mana Luo Xiu, pemimpin Balai Seni Bela Diri Xinxi merapikan kumisnya sambil tersenyum. Balai Seni Bela Diri Xinxi, Anda memiliki sumber informasi yang baik, dan kamu sendiri sudah tahu dan masih sengaja menanya. Wajah pemimpin Balai Seni Bela Diri Qing Yun muram. Kota Awan dan Kota Batu Baru berdekatan satu sama lain, dan kedua Balai Seni Bela Diri selalu bersaing satu sama lain. Sebagai Master Balai Seni Bela Diri, dia dan pemimpin Balai Seni Bela Diri Xinxi adalah rival selama bertahun-tahun. Melihat pemimpin Balai Seni Bela Diri Qing Yun marah, pemimpin Balai Seni Bela Diri Xinxi berkata sambil tersenyum, sepertinya Luo Xiu akan melewatkan ujian masuk tahun ini. Oleh karena itu, aku tidak akan mengganggumu. Baiklah, pemimpin Balai Seni Bela Diri Qing Yun mengguncang lengan bajunya, dan dia sangat kesal. Waktu berlalu, dan 3 hari berlalu dalam sekejap mata. Para ahli Balai Seni Bela Diri dari setiap kota berkumpul di Kabupaten Naga Awan dengan para jenius mereka, dan para jenius muda lainnya selain dari Nalai Bela Diri di Kabupaten Naga Awan juga datang ke sini untuk berpartisipasi dalam ujian masuk gerbang kebebasan. Hiya, ketika Luo Xiu berkendara ke Kota Awan, pemimpin Balai Seni Bela Diri Qing Yun dengan cepat mendapat berita itu. Yah, jika dia kembali sehari kemudian, aku khawatir dia akan benar-benar melewatkan ujian masuk ini. Pemimpin Balai Seni Bela Diri Qing Yun menghela nafas lega dan memerintahkan, biarkan Luo Xiu datang menemuiku dengan cepat. Setelah beberapa saat, Luo Xiu datang ke Balai Seni Bela Diri dan bertemu dengan pemimpin Balai Seni Bela Diri Qing Yun. Mengenai pengalaman baru-baru ini, Luo Xiu membuat alasan, mengatakan bahwa dia mengalami percobaan pembunuhan di Gunung Yamanato dan terluka parah, jadi dia terlambat datang. Adapun Luo Xiu membunuh 3 murid Luliang dan masalah harta karun Raja Bela Diri, dia tidak menyebutkan sepatah kata pun. Lagi pula, dari 3 murid Zhang Luliang, 2 diantaranya adalah lautan energi tingkat kelima, dan salah satunya adalah lautan energi tingkat ketujuh. Menurut akal sehat, kekuatannya tidak bisa bersaing dengan mereka sama sekali. Membuat orang curiga bahwa dia memiliki beberapa cara khusus. Luo Xiu tidak berani ceroboh terkait rahasia manik hidup dan mati. Roh Samsara telah mengatakan bahwa jika seorang ahli yang mempraktekkan hukum kehidupan dan kematian tahu bahwa dia memiliki manik hidup dan mati, mereka pasti akan membunuhnya dan merebut asal mula hukum kehidupan dan kematian. Itu pasti si tua Zhang Luliang, pemimpin Balai Seni Bela Diri Qing Yun marah. 3 orang yang kamu sebutkan seharusnya adalah murid Zhang Luliang. Tidak mudah bagimu untuk selamat dari pembunuhan mereka. Saat berbicara, pemimpin Balai Seni Bela Diri Qing Yun memandang Luo Xiu, dan dia terkejut, basis kultivasimu telah mencapai tingkatan lautan energi tingkat kedua. Luo Xiu mengangguk, di bawah tekanan hidup dan mati, ini adalah penembusan yang beruntung. Benar juga, basis kultivasi terendah dari murid Zhang Luliang ada di tingkatan lautan energi tingkat kelima. Masuk akal bagimu untuk melakukan penembusan dalam situasi putus asa seperti ini. Sebagai tokoh utama yang sudah setengah langkah di tingkatan pemurnian ilahi, pemimpin Balai Seni Bela Diri Qing Yun sangat yakin bahwa dalam situasi putus asa hidup dan mati, ahli bela diri adalah yang paling mudah untuk menembus batasan. Oleh karena itu, banyak ahli bela diri akan berpetualang, berjalan di tempat-tempat berbahaya. Saat berada di ambang hidup dan mati, seni bela diri mereka akan melangkah lebih jauh. Masih ada 3 hari sebelum ujian masuk secara resmi dimulai. Jika kita bergegas sekarang, kita tidak akan terlambat. Set, desisan tajam datang dari langit, dan kemudian Luo Xiu melihat titik hitam yang terus membesar dan mendarat dengan cepat. Saat jarak semakin dekat, dia melihat bahwa bintik hitam itu adalah elang besar dengan bulu hitam, dan sayapnya terbentang seperti awan hitam, yang membawa hembusan angin menderu. Elang awan hitam, Luo Xiu mengenali binatang iblis ini. Ia adalah tunggangan yang dijinakkan oleh pemimpin Balai Seni Bela Diri Qing Yun, binatang iblis terbang peringkat ketiga. Elang awan hitam memiliki sayap lebih dari 20 meter, dan punggungnya lebar, cocok untuk dinaiki. Pemimpin Balai Seni Bela Diri Qing Yun melangkah ke udara, mendarat di punggung elang awan hitam miliknya, memandang Luo Xiu, dan berkata, naiklah, dengan kecepatan elang awan hitamku, kamu dapat mencapai Kabupaten Naga Awan dalam 2 hari. Luo Xiu menyetujuinya, melompat, dan mendarat di belakang pemimpin Balai Seni Bela Diri Qing Yun. Hatinya bergejolak, berpikir bahwa dia akan menjadi lebih kuat di masa depan, dan dia juga akan menjinakkan binatang iblis yang kuat sebagai tunggangan. Set, sayap elang awan hitam bergetar, dan gelombang udara yang bergelombang menyapu sekeliling, mengayunkan debu dan dedunan di langit. Kecepatan terbang elang awan hitam sangat cepat sehingga awan di dekatnya dengan cepat tertinggal. Melihat ke bawah, bumi itu luas, dan semuanya tampak begitu kecil. 2 hari kemudian, sebuah kota yang megah dan indah terlihat di depan mereka.
Tembok pembatas berwarna biru tingginya puluhan kaki dan membentang seperti pegunungan, menutupi area yang luas. Ini adalah Kabupaten Naga Awan, dan 5 kota Qingyun digabungkan tidak seluas dan semegah kabupaten ini. Kabupaten Naga Awan adalah tempat tinggal dari Badan Luar Gerbang Kebebasan dan pemimpin agensi eksternal secara pribadi yang bertanggung jawab. Dikatakan bahwa dia adalah seorang guru besar bela diri yang telah mencapai tingkatan pemurnian ilahi. Lebih dari 10 km jauhnya dari Kabupaten Naga Awan, pemimpin Balai Seni Bela Diri Qingyun membiarkan elang awan hitam turun, dan mereka berjalan menuju kabupaten dengan berjalan kaki. Gerbang kota ramai dengan orang-orang. Ada pemburu yang siap untuk pergi berburu, dan ada juga ahli bela diri dan pedagang dari semua sisi yang berbaris untuk memasuki kota. Ikut denganku, pemimpin Balai Seni Bela Diri Qingyun tidak mengantri tetapi membawa Luo Xiu langsung ke pintu samping di gerbang kota. Penjaga gerbangnya adalah seorang pria paruh baya. Ketika dia melihat token yang dikeluarkan oleh pemimpin Balai Seni Bela Diri Qingyun, dia memberi salam dengan hormat dan membukakan pintu samping. Sebagai tokoh utama yang sudah setengah langkah dalam tingkatan pemurnian ilahi, status Master Balai Seni Bela Diri setara dengan pemimpin perwakilan luar, dan tentu saja, mereka memiliki beberapa hak istimewa. Luo Xiu pertama kali datang ke Kabupaten Naga Awan ini, tetapi pemimpin Balai Seni Bela Diri Qingyun sudah mengenal wilayah kota ini dan membawanya langsung ke sebuah rumah besar di kota. Rumah besar ini adalah tempat tinggal sementara para jenius yang berasal dari Balai Seni Bela Diri dan sedang bersiap untuk mengikuti ujian masuk. Hah, pemimpin Balai Seni Bela Diri Qingyun ada di sini. Bukankah Luo Xiu dari kota awan mereka menghilang? Ketika 17 master balai kota lain mendengar berita itu, mereka langsung terkejut. Bocah berbaju hitam itu adalah Luo Xiu. Aku dengar bahwa dia telah berlatih teknik kultivasi yang murni. Bahkan di antara murid non-inti, tidak lebih dari 20 orang yang telah berlatih teknik kultivasi yang murni. Balai Seni Bela Diri Qingyun beruntung. Dalam 800 tahun terakhir, ini adalah orang keempat yang telah berlatih yang murni kan? 17 master Balai Seni Bela Diri saling berdiskusi dan melihat pemimpin Balai Seni Bela Diri Qingyun dan Luo Xiu yang melangkah maju. Haha, semuanya, aku datang sedikit terlambat, tapi untungnya, ini belum terlambat. Pemimpin Balai Seni Bela Diri Qingyun berjalan dengan senyum lebar dan menyapa master Balai Seni Bela Diri lainnya. Pada saat yang sama, seorang pelayan tua datang dan membawa Luo Xiu ke kediaman sementara para jenius di Balai Seni Bela Diri di setiap kota, menunggu dimulainya ujian masuk. Ini adalah halaman yang luas, dan setiap jenius seni bela diri memiliki ruangan terpisah. Ketika Luo Xiu datang ke sini, para jenius dari seni bela diri istana lainnya menatapnya dengan rasa penasaran. Apakah kamu Luo Xiu? Di halaman, seorang pemuda berpakaian brokat melipat tangannya di depan dada dan menghentikan Luo Xiu. Aku dengar kamu berlatih teknik kultivasi yang murni dan mengalahkan Xiao Di. Pria muda berbaju brokat itu sangat sombong, menatap Luo Xiu dengan raut wajah tidak ramah. Terus, kata Luo Xiu dengan acuh tak acuh. Dalam perjalanan ke sini, pemimpin Balai Seni Bela Diri Qingyun mengatakan kepadanya bahwa para jenius dari Balai Seni Bela Diri 18 kota akan melakukan pertempuran dan tantangan satu sama lain sebelum ujian masuk, jadi dia harus berhati-hati untuk menghadapinya. Namun Luo Xiu tidak menyangka bahwa begitu dia tiba, seseorang akan memprovokasinya.